Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi bersama saya Ega Nurbiza Paringga akan membawakan podcast ini selama 10 sampai 15 menit ke depan teman-teman semua. Tapi seperti biasa, saya nggak bakal sendiri teman-teman semua. Saya akan berada bersama orang-orang penting. Ada yang dulunya penting, sekarang penting banget nih, ya kan? Yang pertama saya bakal manggil orang ini adalah mantan Presiden Mahasiswa BEM Kemas Timok tahun 2019-2020. Beliau salah satu mahasiswa manajemen prodi transportasi yang ada di Timok. Mungkin langsung aja kita panggilin teman-teman semua, ya kan? Ya, siapa lagi kalau bukan Bang Sardafi Rais Nur. Ayo Bang. Selamat pagi, Egan. Pagi-pagi. Sehat. Dulu Bang. Iya. Makasih ya. Sehat. Dalam. Nah, seperti kita lihat di sebelah saya ada bangku kosong lagi teman-teman semua. Beliau ini baru menjabat beberapa bulan lalu menjadi Menteri Politik Hukum dan Aspirasi Mahasiswa di BEM Kemas Timok. Langsung kita panggilan aja ya. Di sini kita panggil Bang Rafli. Ya. Pagi Bang. Ya, pagi, Rafli sehat. Alhamdulillah. Udah lengkap teman-teman semuanya. Kan kini saya sudah ada orang-orang penting, pejabat kampus, istilahnya aktivis kampus. Ya. Saya nggak tahu nih Mahasiswa biasa. Bang Davi ini masih aktivis atau mantan aktivis? Kalau dibilang aktivis, kita udah tua ya. Jadi sekarang fokusnya ke mantan aktivis saja lah ya. Udah. Tapi mahasiswa biasa yang sedang mengejar cita-citanya jadi sarjana. Semoga cepat. Amin. Lulus maksudnya. Ya, nah ini baru ada kita aktivis baru, ya kan? Oh, aktivis baru sih teman-teman semua. Ini sebenarnya kakak tingkat, ya kan? Mungkin Hanya mahasiswa biasa. Dia udah lama berorganisasi, cuma baru kelihatan sekarang, ya kan? Ya kan? Di sini ada Bang Rafli, Menteri Politik Hukum dan Aspirasi Mahasiswa. Ya, gimana Bang? Di Polhukam enak? Dibilang enak, seru sih, banyak isunya juga soalnya, jadi itu kita bisa angkat. Benar sekali itu. Isu itu kan di mana-mana sekarang tuh. Betul. Kita Isu-isu bisa- nasional itu kan sangat berpengaruh juga ya, ya. apalagi untuk mahasiswa kan, pastinya tuh butuh gambaran lah. Iya, jadi kita Isu lebih yang paham ada. ya. Setuju, setuju. Nah, sebelum kita mulai ke inti, kita mau ngobrol-ngobrol biasa aja sih sebenarnya Bang. Ngobrol santai lah. Oke. Gak usah tegang-tegang amat. Tentang apa tuh, Kak? Ini sebenarnya sih banyak sekali ya negara kita ini masalah. Mulai dari masalah ada corona, ya kan? Terus di awal tahun ada banjir, ya kan? Ini sekarang nih ada baru lagi nih, Omnibus Law. Omnibus Law. Iya kan? Ya saya yakin lah akang-akang di sini pasti udah pada tahu lah Omnibus Law itu apa. Lagi hangat-hangatnya. Lagi hangat-hangatnya juga, lagi istilahnya ibarat telur itu masih mateng, belum dingin, ya kan? Oke, saya mungkin tanya nih mantan aktivis dulu nih ya. Mahasiswa biasa. Mahasiswa biasa, enggak lah. Nih Bang Davi, menurut Bang Davi, saya mau nanya Omnibus Law itu apa sih? Kita belum masuk ke program. Omnibus Law itu apa menurut Bang Davi? Jadi Omnibus Law itu sebenarnya proyek ya, proyek legislasi sebenarnya. Jadi proyek legislasi yang dibuat oleh pemerintah. Ya, pemerintah itu siapa? Pemerintah itu ya pihak istana. Iya. Pihak istana dibuat untuk mengenai isu ketenaga kerjaan, kemudian juga ada masalah pajak dan juga masalah tentang investasi. Nah, dalam Omnibus Law ini merupakan proyek legislasi yang sangat prioritas. Sangat prioritas. Kenapa dibilang prioritas? Karena ini merupakan tujuan yang paling ingin dicapai gitu oleh pemerintah Presiden Joko Widodo sekarang di tahun 2020 ini. Gitu. Sebenarnya perencanaannya udah dari tahun 2019 Omnibus Law ini. Tujuan utamanya sebenarnya bagus ya, menurut saya bagus. Iya. Sekitar 70% tuh bagus menurut saya. 30%-nya ada kurang bagusnya karena itu menyangkut tentang tenaga kerjanya gitu. Untuk para investor, investasi bisa masuk secara gampang, dan juga pihak perusahaan-perusahaan baru mungkin yang ingin menanamkan sahamnya itu bisa lebih cepat berkembang. Tetapi di sisi lain dalam Omnibus Law ini sendiri
yang jadi prihatinnya itu terhadap tenaga kerjanya, karyawannya, buru-buru maupun karyawan gitu. Ya kita ini bakalan jadi budak korporat juga lah istilahnya. Pasti ya. Nah, seharusnya mahasiswa Stimlok itu udah paham lah tentang Omnibus Law gitu. Jangan sampai nggak paham lah. Ya meskipun kalian tidak bisa bersuara tapi harus paham gitu tentang Omnibus Law. Nah, itulah gambaran Omnibus Law secara umum yang saya tahu gitu, kami kan. Kalau dari Bang Rafli sendiri nih gimana? Kalau dari saya tuh Omnibus Law ya, itu mungkin mahasiswa itu masih awam dengarnya. Apa sih Omnibus Law itu? Sebenarnya tuh Omnibus Law itu dia suatu aturan baru. Aturan baru yang dia itu terdiri dari beberapa aturan. Jadi kayak beberapa aturan dijadiin satu, disederhanakan jadi satu aturan. Itu namanya Omnibus Law. Dan aturan itu yang saya dapat itu tuh mengatur tentang investasi yang tadi disebutkan oleh Bang Davi juga. Itu tentang perpajakan, itu RUU perpajakan juga ada, RUU UMKM, dan yang sedang booming ini Cipta Lapangan Kerja. Itu Cilaka. Itu yang bukan diprotes sih sebenarnya, masih pro kontra di tenaga kerja, di buruhnya terutama, di tentang Cipta Lapangan Kerja itu. Dan Omnibus Law ini kenapa bisa disebut sebagai prioritas? Karena emang dari pemerintah langsung, terutama Presiden Joko Widodo ya, itu tuh dia menginginkan bahwa ini tuh harus segera dibuat dan direalisasikan, diterapkan. Malah isunya itu kurang lebih dari 3 bulan. Jadi di bawah 3 bulan tuh udah harus selesai dan bisa diterapkan. Berarti kurang lebih di bawah 100 hari ya sudah disahkan. Iya, harus disahkan dan diterapkan. Tujuannya untuk itu. Positifnya itu untuk mengundang investor masuk ke Indonesia, karena kan bisa mempengaruhi perekonomian Indonesia juga, bisa ya mempertumbuh ekonomi Indonesia juga gitu. Paling gitu sih. Ya. Tapi kan dalam Omnibus Law ini kan nggak semua masyarakat kita kan setuju nih. Ya kan? Bisa kita lihat sendiri di kampus-kampus sendiri kan ada banyak sekali penolakan, ada banyak sekali kontroversi, ya kan? Bahkan ada kampus yang mengadakan kajian tentang Omnibus Law sendiri kan. Berarti kan ada kontranya nih, Bang. Kontra yang memang sangat mendasar, terutama kan untuk para guru dan karyawan kan. Bagaimana mereka menjalankan itu pekerjaan. Apalagi kan ini kan untuk ininya kan ada hal yang memang penghapusan sistem upah minimum, ya kan. Terus dalam undang-undangnya juga menghapus tentang pesangon, lalu ada penghapusan tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang outsourcing lah istilahnya, dan karyawan kontrak, ya kan. Terus juga menghilangkan jaminan pensiun. Terus ada ada yang ibaratnya ini sistem sanksi pidana ini dihapuskan. Nah, menurut abang sendiri itu gimana nih dengan kontranya itu sendiri? Oke, kalau saya lihat ya, posisikan diri sebagai seorang mahasiswa, jelas kontranya ini sangat menusuk ya istilahnya, sangat berpengaruh terhadap kita gitu. Karena kita ini mahasiswa yang kedepannya bakal menjadi buruh dan karyawan seperti itu. Yang saya lihat, saya sebagai mahasiswa dan juga sebagai seorang masyarakat sipil, bahwa kontra yang terjadi di produk Omnibus Law ini, seperti salah satu yang saya contoh ambil adalah regulasinya nih ya. Jadi pada saat regulasi itu tidak lagi berbasis pada pidana dan berbasis pada perdata dan denda. Jadi secara otomatis pihak para investor ataupun pihak perusahaan-perusahaan yang melakukan suatu kecurangan, mereka tidak bisa dijerat dengan hukum pidana, hukum perdata, malah hukum perdata dan diberikan denda. Investor uangnya banyak loh, jadi ya mereka santai-santai aja gitu. Kalau misalnya mereka berbuat curang ya, setelah itu ya mereka hanya membayar dana, hanya membayar denda doang gitu. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, pada saat proses pengajuan produk Omnibus Law ini ke Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian akan disetujui oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi tidak melibatkan daripada elemen masyarakat umum gitu. Masyarakat umum tidak dilibatkan, sehingga jadi suatu pertanyaan, produk Omnibus Law ini
produk elit yang dibuat oleh para elit atau produk yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Kenapa dibuatnya itu harus sembunyi gitu loh. Kayak ngambil kucing dalam karung gitu. Transparansi lah. Kesannya buru-buru lah. Kesannya buru-buru, transparansi tidak ada. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir dalam Omnibus Law ini seperti catatan yang sudah saya buat itu tentang jam kerja sebenarnya sama upah minimum kerja kita. Kalian mahasiswa yang nanti nih bakalan jadi karyawan ketika Omnibus Law ini disahkan, ya, maka kerja kalian juga ya UMR yang sudah ditetapkan tadi bakalan tidak berpengaruh terhadap kalian karena jam kerja kalian itu upah kerja kalian itu dihitung per jam, seperti itu, per jam per kerja. Kalau misalnya pihak perusahaan bilang kalian hanya kerja seminggu 3 hari dan seharinya itu misalnya kerjanya 8 jam, ya kalian bisa apa? Tidak ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya ini tadi, Omnibus Law ini tadi. Jadi kalian nggak akan bisa protes ke perusahaan. Maka dari itu untuk pesan ke adik-adikku semua dan abang-abangku semua dan kawan-kawan seperjuanganku semua untuk lebih peka terhadap Omnibus Law ini karena ini bakalan menyangkut hidup kalian nanti ke depannya, di karir kalian nanti gitu. Itu mungkin Kang Egana. Mungkin dari Kang Rafli. Dari Kang Rafli gimana? Kalau dari saya kemarin tuh saya sempat ngikutin diskusi, itu ada diskusi tuh Kang. Itu tuh di Universitas Pajajaran. Itu tentang bahas Omnibus Law juga. Ada satu pertanyaan yang menurut saya itu menarik gitu. Ini ada Omnibus Law nih, apa sih dampaknya buat mahasiswa? Itu menarik kan? Iya. Apa sih dampaknya buat mahasiswa? Dan dari pembicaranya itu langsung menjelaskan, kita ini mahasiswa, kita lulus mau kerja, kita mau jadi apa? Pasti jadi buruh, pasti jadi tenaga kerja. Jangan sampai setelah kita udah lulus, jangan sampai setelah kita udah kerja, terus kita nggak tahu tentang undang-undang yang berlaku sekarang, undang-undang yang sedang dikaji sama pemerintah sekarang. Kemudian mereka nantinya protes setelah kerja, itu udah nggak ada artinya sih, udah telat. Jadi kalau misalnya emang kita mau tahu, kita mau paham itu sekarang, sebelum itu tuh diterapkan, sebelum itu tuh direalisasikan, karena dampaknya juga akan berpengaruh buat kita semua. Terus balik lagi untuk poin-poin terutama yang RUU Cipta Lapangan Kerja yang tadi itu disebutkan tentang menghapus sistem upah minimum dan dia itu menggunakan sistem upahnya itu per jam. Itu tuh bisa jadi pro kontra juga sih. Kalau pro itu mungkin dari pihak perusahaannya itu lebih menjaga kinerja. Jadinya kalau misalnya emang dia tuh kinerjanya bagus, dia akan kerja. Tapi kalau kalau misalnya kinerjanya turun, itu mungkin tidak akan digunakan oleh perusahaan. Dan di sisi tenaga kerjanya itu tuh merasa dirugikan. Karena kalau yang biasanya UMR misalnya contohnya Bandung 3, berapa? 3,4 atau 3, ya, sekitar segitu. Kira gitu. Dengan pemberlakuan sistem upah per jam, UMR per bulan itu tidak berlaku. Jadinya ya pekerja mendapatkan gaji upah sesuai jam yang dia gunakan untuk bekerja. Kalau dalam seminggu dia cuma hanya bekerja beberapa jam, dikali per jamnya misalnya ketetapan dari perusahaan itu berapa? Sebanding nggak sama UMR yang didapat sebelumnya di Bandung itu 3,5? Nggak akan sebanding sepertinya kan? Sebanding. Pasti pihak tenaga kerja yang lain, buruh istilahnya, itu pasti juga udah mempertimbangkan kenapa dia itu menolak. Betul. Cuma di sisi lain pemerintah juga pasti punya alasan kuat. Mungkin belum dikasih tahu informasinya segala macam. Dan yang selanjutnya itu ada tentang jaminan itu sanksi pidana. Sanksi pidana itu dihapuskan untuk sanksi yang pada perusahaan ketika dia melakukan kesalahan, kecurangan. Kayak misalnya keterlambatan bayar gaji, atau misalnya pemecatan PHK yang tiba-tiba atau tidak sepihak lah istilahnya. Itu tuh juga patut dipertanyakan gitu. Kenapa itu diberlakukan? Paling begitu aja sih kalau menurut saya. Iya. Tapi kan di dalam kontra yang akan sebutin tadi kan ada yang namanya pro nih. Gak mungkin dong pemerintah itu membuat suatu undang-undang itu tidak memihak, ya kan? Salah satunya misalkan undang-undang UMKM yang memang perizinannya lebih dipermudah, ya
kan, undang-undang perpajakan seperti itu, ya kan. Adanya TKA masuk ke Indonesia otomatis kan itu bisa meningkatkan istilahnya visa. Nah, dari abang sendiri nih, yang pro-nya menurut abang itu gimana? Positifnya lah. Yang positifnya dari Omnibus Law ini apa? Oke, karena saya tadi bilang kan, Iya. 70% negatifnya, 30% positifnya. Untuk saya sebagai pekerja ya dan buruh. 70% positifnya untuk investor, Iya. untuk para pengusaha, untuk perusahaan. Kalau dari segi ekonomi nasional ya, dari segi ekonomi makro, dengan adanya Omnibus Law ini, maka perekonomian Indonesia pasti akan meningkat. Itu satu. Kemudian yang kedua, dengan adanya Omnibus Law, secara tidak langsung para investor baik dari dalam maupun luar negeri akan berlomba-lomba nih untuk menanamkan investasi sahamnya, uangnya. Secara tidak langsung juga akan memberikan dampak ekonomi secara luas terhadap negeri kita, gitu. Terus positifnya lagi yang saya lihat daripada Omnibus Law ini adalah balik lagi ke kesejahteraan daripada merata ya, masyarakat merata gitu. Kalau misalnya untuk kesejahteraan para investor sudah jelas Sudah dong, jelas, pasti Omnibus Law ini sejahtera sekali. tapi di sisi lain juga ini bakalan untuk memicu gitu, Iya. memicu daripada para buruh dan karyawan untuk bekerja lebih giat gitu. Kalau bisa kita lihat bahwa sebulan itu persentase kerja buruh dan karyawan itu 30 hari hanya sekitar 80%, 75%. Dengan adanya sistem harian ini, mereka akan berpikir dua kali untuk bermalas-malasan. Perlu kita ketahui juga bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang malas untuk bekerja dan berpikir gitu. Jadi kalau adanya dengan Omnibus Law, secara tidak langsung mindset daripada orang Indonesia akan berubah bahwa mereka harus bekerja selalu di atas target. Iya. Nah, jadi etos kerja daripada bangsa kita yang diinginkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo juga kerja itu bisa terrealisasi. Iya, gitu. iya. Itulah positifnya daripada Omnibus Law. Jadi kalau dari Bang Rafli sendiri positif dari Omnibus Law apa nih? Kalau positifnya Omnibus Law itu pasti pemerintah juga udah paham dong, karena dia mengeluarkan itu. Yang intinya itu dia tuh mau mengajak investor itu buat menanamkan saham di Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ekonomi Indonesia juga, meningkatkan ekonomi, pembangunan ekonomi Indonesia juga. Cuman mungkin yang kurang diperhatikan itu tentang kesejahteraan dari tenaga kerjanya, dari buruhnya. Paling itu. Dan untuk investor sendiri itu sekarang tuh sebenarnya udah ada investor tuh udah nanam saham Indonesia. Cuma mungkin pemerintah ingin lebih meningkatkan lagi dan agar pendapatan di Indonesia itu lebih tinggi lagi ya. Lebih meningkatkan dari sebelumnya lah. Kayak poin-poin yang ada di RUU Cilaka juga kan, Cipta Lapangan Kerja itu juga ada dampak positifnya. Kayak misalnya penerapan jam kerja tadi itu untuk meningkatkan kinerja, Etos kerja, kinerja dari tenaga kerja itu, dan tujuannya balik lagi untuk apa? Produktivitas perusahaan. Paling gitu sih. Oke. Kita sudah ngedapetin semua penjelasan Omnibus Law, pro-nya apa, kontranya apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa dari dua orang hebat yang ada di samping saya ini. Ada demisioner, presiden mahasiswa, makan enak nih. Ada menteri politik hukum dan aspirasi mahasiswa periode 2020-2021, dan teman-teman semua yang ada di sini. Ini baru part 1 teman-teman semua, nanti akan ada part 2-nya. Part 2 ya? Ya kan? Jangan lupa di-subscribe ya. Iya, karena saya yakin masalah ini pasti panjang, ya kan? Karena pasti akan ada aksi juga ke depannya. Jadi tetap pantengin terus akun Instagram BMK Timlok. Selalu tonton podcast-podcast yang akan dikirim setiap minggunya sesuai dengan adanya isu yang ada di Indonesia, baik itu di Indonesia maupun di kampus kita sendiri, teman-teman semua. Mungkin itu aja dari saya sebagai moderator pada hari ini. Saya Ega Nandisa Peringga. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa.